Pagi itu, langit Surabaya terlihat biasa saja biru, tenang, tanpa tanda-tanda sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Namun ketika dua bendera tiba-tiba berkibar di puncak Balai Pemuda Merah Putih dan satu lagi bergambar tengkorak bertopi jerami, keramaian mendadak terdiam. Ribuan pasang mata menatap ke atas, kamera ponsel terangkat, dan media sosial pun meledak. Tapi siapa sebenarnya remaja yang berani menggantungkan simbol fiksi di samping lambang negara? Dan apa yang ingin ia sampaikan lewat tindakan itu? Surabaya, 17 Agustus tahun 2025. Suasana pagi itu seharusnya penuh hikmat. Langit baru saja mengusir gelap malam ketika Balai Pemuda, salah satu ikon kota Surabaya, bersiap menggelar upacara HUT ke-80 Republik Indonesia. Namun tepat jam 6:02 WIB, perhatian warga terpecah, bukan karena pidato, bukan karena dentuman meriam kehormatan, melainkan karena satu pemandangan ganjil di puncak gedung tua itu. Dua bendera berkibar bersamaan. Yang satu sudah pasti, merah putih, lambang kebanggaan bangsa Indonesia. Namun satu lagi tak kalah mencolok, bendera bajak laut bertopi jerami, simbol dari anime One Piece, populer di kalangan remaja. Tergantung sejajar, berkibar berdampingan. Sejenak, hadirin tak percaya. Apakah ini bagian dari perayaan yang memang sengaja dibumbui kreativitas visual? Apakah pemerintah kota menggabungkan unsur budaya populer ke dalam seremoni kenegaraan? Namun tidak ada penjelasan dari panitia. Tidak satu pun petugas memberi tanda bahwa ini bagian dari protokol resmi. Dan ketika wajah para pejabat daerah mulai tampak canggung, masyarakat sadar ada yang tidak beres. Itu bendera apa? Bajak laut. Seseorang berseru di tengah kerumunan. Seorang pemuda lain langsung merekam dengan ponsel dan hanya dalam 15 menit, tagar, bendera Luffy sudah menjadi trending nomor 1 di Indonesia. Panik di Balai Pemuda, panitia upacara langsung dihampiri aparat keamanan. Petugas protokoler militer terlihat tergesa menekan komunikasi radio. Beberapa anggota Satpol PP dan TNI masuk ke gedung melalui akses belakang. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya yang menjadi penanggung jawab acara tampak kebingungan saat menjawab pertanyaan awak media. Ini jelas bukan bagian dari acara, ujarnya singkat. Seorang jurnalis lokal menyebutkan bahwa pintu menuju atap Balai Pemuda seharusnya dalam kondisi terkunci dan dijaga sejak dini hari. Namun berdasarkan rekaman CCTV yang mulai beredar internal, seorang remaja laki-laki dengan hoodie gelap terlihat menyelinap ke area atap jam 3:11 WIB. Diduga, pelaku menaiki tangga darurat di sisi utara gedung dengan memanfaatkan celah pengawasan. Dengan membawa dua bendera, ia berhasil mengaitkan bendera merah putih pada posisi tiang utama dan menyambungkan tiang kedua dengan bendera One Piece. Siapakah dia? Belum ada keterangan resmi dari kepolisian saat berita ini disusun. Namun sebuah komunitas penggemar anime di Surabaya mulai menyebut satu nama, Rifki Alamsyah, pelajar SMK kelas 11 jurusan multimedia, dikenal sebagai ilustrator, cosplayer, dan penggemar berat One Piece. Dia pernah bilang ingin buat aksi yang membuktikan bahwa pahlawan fiksi pun bisa menginspirasi seperti pejuang kemerdekaan, ujar Aska, salah satu temannya di komunitas. Tapi kami tidak menyangka dia akan sampai segila ini. Rifki belum ditemukan. Beberapa sumber menyebutkan ia terakhir terlihat semalam di dekat Terminal Joyoboyo, membawa tas besar dan tripod. Rumahnya di daerah Wonokromo sudah didatangi polisi. Ibunya, yang terlihat syok, hanya bisa berkata, Rifki anak baik, tapi kadang imajinasinya terlalu tinggi. Reaksi publik terbelah. Insiden ini memicu gelombang perdebatan nasional. Di satu sisi, sebagian besar masyarakat marah dan menilai tindakan ini sebagai pelecehan terhadap simbol negara, terutama karena dilakukan pada hari kemerdekaan. Merah putih itu sakral, tidak boleh disandingkan dengan bendera bajak laut, apalagi tokoh fiksi, ujar Letkol Purn Sudarsono, veteran 45 yang hadir pagi itu. Ini penghinaan terhadap para pejuang. Namun di sisi lain, anak-anak muda menganggap aksi itu sebagai kritik simbolik. Bendera One Piece, bagi mereka, bukan sekadar kain bergambar tengkorak, tapi simbol kebebasan, persahabatan, dan perjuangan tanpa pamrih, nilai-nilai yang juga diajarkan dalam sejarah bangsa.
Luffy dan teman-temannya itu idealis. Mereka berjuang lawan ketidakadilan, ujar Damar, mahasiswa FIB Unair. Kalau anak muda menyandingkan itu dengan merah putih, bisa jadi itu bentuk cinta tanah air yang relevan di generasi sekarang. Debat semakin panas ketika muncul meme bertuliskan, Pejuang 1945 melawan penjajah, Pejuang 2025 melawan lupa dengan bendera anime, tindakan hukum. Kapolres Tabes Surabaya, Kombes Pol R. Ardian Nur Cahyo, dalam konferensi pers menyatakan bahwa tindakan ini sedang dalam proses penyelidikan. Kami mendalami unsur pelanggaran hukum, terutama terkait penghinaan simbol negara, pelanggaran keamanan negara, dan akses ilegal ke area terbatas. Namun beberapa ahli hukum tata negara mengatakan tindakan Rifki, jika benar dia pelakunya, bisa jadi tidak memenuhi unsur pidana berat, mengingat ia tetap mengibarkan merah putih secara layak dan tidak menggantinya dengan simbol lain. Kasus seperti ini perlu pendekatan edukatif, bukan hanya represif, ujar Prof. Irawan Subrata dari Universitas Airlangga. Sementara itu, LSM Perludem menyebut bahwa peristiwa ini seharusnya menjadi pintu refleksi bahwa generasi muda butuh saluran ekspresi nasionalisme baru. Dua bendera, dua makna sore harinya, kedua bendera diturunkan dengan prosedur resmi. Merah putih tetap dikibarkan kembali oleh pasukan Paskibraka. Sementara bendera One Piece disita sebagai barang bukti. Namun sebelum diturunkan, bendera tersebut sempat difoto oleh banyak warga yang diam-diam mengagumi keberanian di balik aksinya. Aku nggak tahu ini benar atau salah, ujar seorang bocah SD sambil menunjuk ke langit. Tapi aku suka lihat dua bendera itu bareng. Dan hari itu, Surabaya dan Indonesia mengenal satu pemandangan langka. Merah putih dan Jolly Roger berdampingan di langit kemerdekaan. Surabaya, 18 Agustus tahun 2025 hari masih gelap ketika sejumlah anggota kepolisian berpakaian preman menyusuri gang sempit di daerah belakang stasiun Wonokromo. Mereka datang dengan tujuan jelas, mencari Rifki Alamsyah, remaja yang diduga menjadi dalang aksi kontroversial pengibaran bendera One Piece berdampingan dengan merah putih di puncak Balai Pemuda pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Di tengah deretan rumah petak bercat kusam, pintu rumah nomor 23 sudah terbuka. Di depannya duduk seorang wanita paruh baya dengan mata sembab. Namanya Siti Mamunah, ibu kandung Rifki. Tangannya terus menggenggam foto kecil anaknya saat masih mengenakan seragam putih merah. Dia cuma anak biasa, suka gambar, suka nonton anime, tapi nggak pernah kurang ajar, ucap Bu Siti lirih, nyaris tak terdengar. Polisi hanya menyita beberapa barang, satu laptop, dua sketchbook penuh gambar tokoh anime, dan sebuah flash disk berlabel tulisan Spidol Gear 5 Project. Namun Rifki tak ada di rumah. Menurut sang ibu, ia pamit keluar malam sebelum tanggal 17, sekitar pukul 10 malam. Katanya mau motret bintang dari atas gedung. Saya pikir cuma iseng, tambahnya. Potret anak muda di pinggir kota. Rifki Alamsyah adalah satu dari ribuan anak muda Indonesia yang hidup di antara dua dunia. Dunia nyata yang keras dan sempit, serta dunia maya yang luas dan penuh imajinasi. Di dunia nyata, Rifki hidup sederhana. Ia yatim sejak umur 8 tahun, tinggal hanya berdua dengan ibunya yang bekerja sebagai buruh cuci. Di sekolah, ia bukan bintang kelas, tapi dikenal jago menggambar. Beberapa gurunya menyebut ia aneh, tapi cerdas. Ia lebih sering menggambar bajak laut, samurai, dan pahlawan super dibanding menyimak pelajaran eksak. Namun di dunia maya, Rifki adalah Aroba Zoro Nusantara, nama samaran yang ia gunakan di forum komunitas One Piece Indonesia, sebuah grup yang beranggotakan lebih dari 200.000 orang. Di sana, Rifki bukan siapa-siapa, tapi juga bukan orang biasa. Ia sering membuat ilustrasi dengan tema nasionalisme. Luffy memegang bendera merah putih, atau Sanji membagikan nasi kotak ke pengungsi bencana. Postingannya selalu mendapat banyak likes. Tapi beberapa minggu terakhir, Rifki berubah. Ia mulai menulis status bernada resah, "Kita bebas," katanya. Tapi ngomong sedikit aja soal kritik, langsung dibungkam. Apa bedanya kita sama rakyat di cerita Enies Labi? Bukankah kita juga ditindas sistem? 17 Agustus bentar lagi.
Saatnya angkat bendera. Tapi bendera siapa yang mewakili kita sekarang? Rencana Project Gear 5 flash disk yang disita dari kamar Rifki menjadi petunjuk kunci. Di dalamnya, polisi menemukan sebuah video berdurasi 2 menit. Dalam video tersebut, Rifki bicara di depan kamera dengan latar mural Luffy sedang tersenyum di dinding kamarnya. Aku tahu orang akan bilang aku gila, tapi aku cuma mau bilang satu hal. Kemerdekaan itu milik semua orang, termasuk kami generasi yang dianggap cuma tahu game, anime, dan internet. Ia lalu menjelaskan bahwa bendera One Piece yang ia kibarkan bukan untuk melecehkan merah putih, tapi untuk menyandingkan dua simbol perjuangan. Merah putih sebagai simbol sejarah bangsa, dan Jolly Roger topi jerami sebagai simbol kebebasan tanpa batas. Aku ingin bendera merah putih tetap berdiri, tapi juga disandingkan dengan mimpi dan harapan anak-anak muda masa kini. Luffy berjuang demi teman-temannya, tanpa pamrih, tanpa jabatan. Bukankah itu yang seharusnya kita rayakan di hari kemerdekaan? Video itu ditutup dengan tulisan putih, "Jika aku ditangkap, jangan benci aku. Bencilah sistem yang membuat bendera jati sekadar formalitas, bukan lambang perjuangan." Komunitas terbagi komunitas One Piece Indonesia langsung gempar. Sebagian mendukung Rifki habis-habisan. Mereka membuat tagar, "Kami Rifki," dan mengunggah ulang video Gear 5 Project ke berbagai platform. Dalam waktu kurang dari 24 jam, video itu telah ditonton lebih dari 2 juta kali. Beberapa bahkan melakukan aksi simpatik dengan membuat mural Luffy menggenggam bendera Indonesia. Di Solo, Bandung, dan Makassar, komunitas otaku melakukan pengibaran mini bendera One Piece di ruang komunitas masing-masing, berdampingan dengan merah putih sebagai bentuk solidaritas. Namun tidak semua mendukung. Ada pula yang menganggap aksi Rifki sebagai bentuk anarkisme terselubung. Kalau hari kemerdekaan bisa dipakai seenaknya oleh fans anime, besok-besok bisa saja ada yang kibarkan bendera K-pop atau karakter game. Ini berbahaya, ujar Damar Wijaya, pengamat kebudayaan pop. Ada garis yang harus dijaga antara ekspresi dan penghinaan simbolik. Dicari, bukan untuk dihukum. Di sisi lain, tekanan publik mulai memengaruhi sikap pemerintah. Wali Kota Surabaya, dalam pernyataan resminya mengatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan penahanan terhadap Rifki jika ia menyerahkan diri secara sukarela. "Kita akan ajak bicara, bukan memenjarakan," ujar Bu Wali Kota. "Anak ini jelas punya ide. Kita perlu dengar dulu niatnya." Hal yang sama disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dalam wawancara khusus, ia mengatakan, "Kita butuh lebih banyak dialog dengan generasi muda. Jika mereka mengibarkan simbol fiksi sebagai bentuk cinta tanah air, mungkin itu cara mereka mencari relevansi sejarah dalam dunia hari ini. Namun aparat hukum masih tetap bekerja. Nama Rifki sudah masuk dalam pencarian orang, meski statusnya masih sebagai saksi." Jejak menghilang 3 hari setelah insiden, Rifki belum ditemukan. Terakhir, ia diduga menumpang truk sayur menuju arah Mojokerto. Ada pula saksi yang menyebut ia terlihat di Terminal Bungurasi, membeli tiket ke Yogyakarta. Namun apakah Rifki benar kabur? Ataukah ia hanya menunggu saat yang tepat untuk bicara? Satu hal pasti, aksinya telah mengguncang batas antara budaya populer dan nasionalisme. Ia telah membuat ribuan orang berpikir ulang soal makna kemerdekaan. Di bawah langit kemerdekaan Indonesia yang ke-80, nama Rifki Alamsyah, anak muda dari gang sempit di Surabaya, telah mengguncang negeri. Bukan dengan senjata, bukan dengan pidato panjang, tapi hanya dengan 2 lembar kain dan 1 mimpi tentang kebebasan. Jakarta, 20 Agustus tahun 2025. Sudah 3 hari sejak insiden pengibaran bendera One Piece berdampingan dengan merah putih di puncak Balai Pemuda Surabaya. Namun, efeknya terus bergulir seperti bola salju. Dari jalanan kota hingga ruang-ruang kelas, dari siaran televisi hingga ruang debat akademik, peristiwa ini memicu pertanyaan besar. Di era digital ini, seperti apa bentuk nasionalisme yang sah dan bisa diterima? Apakah menyandingkan merah putih dengan bendera fiksi adalah bentuk penghinaan? Atau justru cermin jujur dari semangat generasi muda yang sedang mencari makna baru atas kemerdekaan? Pertanyaan yang tak lagi sederhana di ruang redaksi sebuah media nasional,
redaktur senior menerawang ke layar televisi yang menayangkan breaking news tentang pencarian Rifki Alamsyah. Ia menggelang pelan. Dulu kita cuma ribut soal lagu kebangsaan dinyanyikan pakai remix. Sekarang sudah sampai ke bendera bajak laut, ujarnya. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, pengibaran bendera merah putih diatur secara ketat, termasuk dalam hal tempat, posisi, dan waktu. Namun undang-undang itu tidak mengatur eksplisit soal penyandingan dengan simbol lain, apalagi simbol budaya pop yang bukan bendera negara asing. Tidak ada larangan eksplisit menyandingkan bendera merah putih dengan bendera non-negara selama tidak dalam posisi yang lebih tinggi atau dalam konteks penghinaan, jelas Prof. Yusril Fatoni, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia. Namun, jika ditafsirkan sebagai mengurangi kehormatan bendera negara, bisa diproses. Kata kuncinya ada pada niat dan konteks. Dua hal yang sulit diukur jika pelaku tidak ditemukan dan dihadirkan langsung. Pop culture dan nasionalisme dua dunia yang bertabrakan, fenomena penyandingan bendera ini bukan pertama di dunia. Tahun 2019, penggemar Marvel di Korea Selatan melakukan aksi serupa dengan menyandingkan bendera negara mereka bersama logo Avengers dalam rangka pemutaran perdana Endgame. Bahkan di Jepang, perayaan budaya populer seperti Comiket telah beberapa kali memasukkan unsur kebangsaan ke dalam pertunjukan cosplay bertema patriotik. Namun di Indonesia, dengan sejarah panjang kolonialisme dan sensitivitas simbol nasional, kasus seperti ini masih dianggap tabu. Pop culture seharusnya menjadi jembatan, bukan musuh, ujar Nabila Karim, antropolog budaya dari UGM. Jika anak muda menyandingkan Luffy dengan Soekarno, kita harus bertanya bukan menghukum. Menurutnya, budaya populer telah menjadi bentuk baru pendidikan karakter. Tokoh seperti Monkey D. Luffy, walaupun fiktif, memuat nilai-nilai luhur, loyalitas, keadilan, keberanian, dan anti korupsi. Bandingkan itu dengan realitas hari ini. Koruptor bebas, politikus saling cakar, generasi muda kecewa. Maka mereka mencari figur baru dan menemukannya dalam karakter fiksi. Nabila menutup analisanya dengan pernyataan tegas. Kalau anak muda melihat lebih banyak harapan dalam tokoh enemy daripada pemimpin negeri, itu bukan salah mereka. Itu cermin bahwa kita gagal memberi inspirasi nyata. Dari Surabaya ke nasional efek domino sejak video pengibaran bendera One Piece viral, sejumlah komunitas di berbagai kota mulai melakukan aksi serupa tentu dengan pendekatan lebih hati-hati. Di Bandung, sekelompok mahasiswa membuat instalasi seni berupa dua bendera merah putih dan Jolly Roger di sebuah galeri kampus. Keterangan di bawahnya tertulis, bukan pemberontakan. Ini representasi perjuangan dua generasi. Di Yogyakarta, mural Luffy menggenggam merah putih terpampang di dinding belakang kampus ISI. Dan di Makassar, komunitas anime lokal menggelar diskusi publik bertajuk nasionalisme dalam dunia fiksi, dihadiri ratusan pelajar SMA dan mahasiswa. Sementara itu, di ruang politik, perdebatan juga mengemuka. Komisi DPR RI bahkan menggelar rapat khusus membahas penggunaan simbol non-negara dalam ruang publik saat momen kenegaraan. Beberapa anggota dewan mengecam aksi Rifki sebagai bentuk penyimpangan nilai-nilai kebangsaan. Namun sebagian lainnya justru melihat ini sebagai momentum introspeksi nasional. Anak ini tidak merobek merah putih. Dia tidak membakar lambang negara. Dia hanya menyandingkannya dengan simbol perjuangan versi generasinya. Mungkin kita yang terlalu kaku, ujar salah satu anggota DPR dari fraksi muda. Menteri dan Presiden anggap momen refleksi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam konferensi pers nasional menyatakan bahwa insiden ini seharusnya dilihat dari dua sisi, pelanggaran aturan dan potensi dialog budaya. Kita harus menindak pelanggaran teknis, tapi juga jangan memadamkan api kreativitas, ujarnya. Rifki adalah potret anak bangsa yang berpikir, mungkin caranya kurang tepat, tapi niatnya jelas bukan pengkhianatan. Bahkan Presiden Joko Prabowo dalam pidato kenegaraan pasca insiden mengatakan, kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajah, tapi juga bebas berpikir, berkarya, dan bermimpi. Mari kita peluk anak-anak kita yang berbeda, bukan hanya mendikte mereka.
Karena Indonesia terlalu besar untuk hanya punya satu cara mencintainya. Pernyataan itu disambut tepuk tangan panjang. Dan sejak saat itu, istilah bendera Luffy tak lagi hanya dianggap skandal, tapi juga simbol diskusi nasional yang jujur dan terbuka. Mana Rifki? Namun di balik semua keramaian itu, satu pertanyaan tetap menggantung. Di mana Rifki Alamsyah? Belum ada kabar. Polisi masih melacak jejaknya. Sementara komunitasnya merahasiakan lokasi terakhirnya. Sebagian menyebut ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Namun seorang admin forum Enemy yang akrab dengannya sempat membagikan pesan terakhir Rifki via DM. Kalau aku menghilang, jangan sedih. Kalau aku ditangkap, jangan takut. Tapi kalau pesanku sampai ke kalian, teruslah kibarkan bendera kalian, apapun warnanya. Pesan itu tersebar di ribuan akun, dicetak di kaos, dijadikan stiker, bahkan dijadikan caption oleh para pelajar saat upacara bendera Jumat pagi. Antara kontroversi dan kebangkitan insiden bendera gandai ini, meski kecil dalam skala fisik, telah memicu ledakan besar dalam wacana nasional. Ia bukan lagi soal satu anak muda yang memanjat gedung dan menggantung kain bajak laut. Ini tentang bagaimana sebuah bangsa memahami generasi penerusnya. Tentang apakah merah putih hari ini masih bisa bicara pada mereka yang tumbuh di tengah Enemy, TikTok, dan algoritma. Dan mungkin, seperti yang ditulis Rifki di dinding kamarnya, kemerdekaan tidak datang dari satu jenis bendera, tapi dari keberanian menyatakan mimpi, walau bentuknya tak lazim di mata dunia. Yogyakarta, 23 Agustus tahun 2025 pukul 09.45 WIB. Aula terbuka Bentara Budaya Yogyakarta penuh sesak. Di kursi deretan depan duduk pejabat pemerintah, akademisi, dan tokoh budaya. Di belakang, ratusan pelajar dan mahasiswa duduk bersila, sebagian mengenakan kaos bergambar karakter Enemy. Sebuah bendera merah putih berdiri anggun di sisi panggung. Di sisi lainnya dengan tali yang lebih pendek bendera Jali Raja topi jerami tergantung tanpa berkibar. Tidak sejajar, tidak setinggi, tapi tetap ada. Di tengah panggung berdiri Rifki Alamsyah, 17 tahun, yang selama hampir seminggu dicari sebagai pelaku pengibaran bendera tidak resmi di hari kemerdekaan. Tubuhnya kurus, suaranya lirih, tapi sorot matanya tajam, tak goyah. Ia bukan datang untuk minta maaf, tapi juga bukan untuk menantang. Ia datang untuk menjelaskan. Pengakuan di depan publik, saya tidak pernah berniat menggantikan merah putih, ujar Rifki membuka pernyataannya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa nasionalisme tidak bisa terus dimaknai dengan simbol dan formalitas semata. Kami, anak-anak muda, juga cinta negeri ini. Tapi kami mengekspresikannya dengan cara kami. Tepuk tangan pelan mengalun. Kamera-kamera media menyorot wajahnya. Beberapa wartawan senior mengangkat alis bukan karena tidak percaya, tapi karena terkejut. Anak ini, yang oleh sebagian media sempat disebut perusak upacara kenegaraan, kini berbicara seperti aktivis muda yang sedang menyampaikan visi sosial. Saya besar di gang sempit, tanpa ayah, dan melihat ibu saya bekerja siang malam. Saya tidak punya uang untuk bendera mahal, tapi saya punya kain, cat, dan mimpi. Lanjutnya, saat saya melihat Luffy memperjuangkan temannya hingga titik darah penghabisan, saya terinspirasi. Saya pikir, perjuangan bukan hanya milik sejarah, tapi milik siapapun yang menolak diam saat ketidakadilan terjadi. Dalam sesi dialog yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Rifki tidak membela tindakannya. Ia mengakui masuk ke atap Balai Pemuda tanpa izin adalah kesalahan. Tapi ia menolak jika niatnya disebut penghinaan. Saya hanya ingin menyandingkan, bukan menggantikan. Saya ingin menyampaikan pesan, bukan menghina bangsa. Dari pencarian ke pelukan, kehadiran Rifki di Yogyakarta bukan tanpa risiko. Ia datang setelah dijemput oleh 2 staf kementerian, dikawal aparat tanpa borgol. Kami tidak ingin menghukum pemuda dengan mimpi, ujar Menteri Pendidikan dalam sesi penutup. Kami ingin mendengar dan menjadikan perbedaan sebagai ruang pembelajaran bersama. Dalam momen mengharukan, Rifki dipertemukan kembali dengan ibunya, Bu Siti. Tangis keduanya pecah di tengah olah. Beberapa hadirin ikut meneteskan air mata.
Seorang tokoh agama yang hadir menyebut momen itu sebagai kemenangan cinta atas prasangka. Namun tak semua pihak sepakat. Lembaga Nasionalis Murni Indonesia menyayangkan pendekatan lunak pemerintah. Hari ini kita peluk pelaku, besok jangan-jangan semua anak-anak bisa seenaknya membawa simbol fiksi ke atas bendera nasional, ujar ketuanya. Kemerdekaan itu harus dijaga, bukan ditafsir bebas. Namun pandangan keras itu mulai tenggelam dalam arus simpati dan apresiasi. Dialog nasional yang terlambat. Sejak insiden pengibaran bendera ganda terjadi, diskusi nasional tentang makna kemerdekaan meluas tak terbendung. Lembaga-lembaga pendidikan mulai merancang kurikulum baru yang memasukkan diskusi lintas generasi. Di media sosial, muncul tren baru. Tantangan, makna kemerdekaanku yang mengajak generasi muda menuliskan arti kemerdekaan versi mereka. Beberapa isi unggahan cukup menggemparkan. Kemerdekaan adalah bisa bicara tanpa takut dilabeli makar. Kemerdekaan adalah saat ibu saya tidak lagi takut kehilangan pekerjaan hanya karena beda pilihan politik. Kemerdekaan adalah saat saya tidak harus malu karena suka anime. Diskusi ini ternyata membuka banyak luka lama. Generasi muda merasa selama ini hanya dijadikan objek seremoni 17 Agustus, disuruh baris, disuruh hormat, disuruh tepuk tangan. Tapi tidak pernah diajak berpikir, tidak pernah diberi ruang untuk bertanya, apa arti bendera itu bagimu? Dan ketika Rifki berani menjawab dengan caranya sendiri, publik terbelah. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, pertanyaan itu diajukan secara terbuka. Simbol, kebebasan, dan batasan. Dalam diskusi lanjutan, Rifki mengajukan satu gagasan mengejutkan. Pembuatan platform nasional pertama Museum Merdeka versi kami, di mana pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum bisa mengirimkan bentuk ekspresi kemerdekaan mereka dalam bentuk apapun, puisi, mural, komik, video, bahkan meme. Saya yakin, kalau anak muda diberi ruang, mereka tidak akan merusak. Mereka akan mencipta, ujarnya dengan yakin. Usulan ini langsung disambut hangat oleh beberapa pihak, termasuk Kemenparekraf dan organisasi pemuda. Bahkan platform digital besar menawarkan dukungan teknologi. Indonesia punya ratusan juta suara. Jangan bungkam mereka hanya karena tidak memakai bahasa formal negara, ujar pendiri sebuah startup pendidikan nasional. Namun di balik itu semua, satu pesan tetap kuat. Simbol kebangsaan bukan untuk disembah, tapi untuk dimaknai. Dan makna itu di era saat ini mungkin tidak datang dari seragam, peluit, atau pidato panjang, tapi dari mural di tembok gang, dari bendera kain buatan sendiri, atau bahkan dari karakter fiksi yang mampu mengajarkan arti keadilan lebih jujur daripada pidato pejabat. Kesimpulan sementara, bukan akhir, tapi awal Rifki tidak bebas begitu saja. Ia tetap menjalani pembinaan, bukan hukuman. Tapi lebih dari itu, ia menjadi simbol bahwa kemerdekaan berbicara masih ada. Bahwa di tengah dunia yang dipenuhi label, anak muda masih bisa menyampaikan pesan tanpa takut dibungkam. Dan tentang bendera Luffy yang pernah berkibar di samping merah putih itu, kini disimpan di Museum Surabaya. Bukan sebagai bukti pelanggaran, tapi sebagai artefak perdebatan nasional yang membawa bangsa ini satu langkah lebih dewasa dalam memahami arti kemerdekaan. Bendera itu bukan penghinaan, tapi pengingat bahwa di antara merah dan putih ada berjuta warna yang tak boleh dilupakan. Catatan Kurator Museum Surabaya. Jakarta 30 Agustus tahun 2025. 2 minggu telah berlalu sejak dua bendera berkibar bersamaan di puncak Balai Pemuda Surabaya merah putih di samping bendera bajak laut bertopi jerami, simbol enemy One Piece. Dan dalam 2 minggu itu pula, Indonesia menyaksikan perubahan yang tak pernah disangka akan datang dari aksi seorang remaja bernama Rifki Alamsyah, pelajar SMK dari Gang Sempit di Surabaya. Kini, peristiwa yang semula dianggap mencoreng kesakralan Hari Kemerdekaan justru dikenang sebagai titik balik dalam hubungan negara dengan generasi mudanya. Museum Dua Bendera. Tepat di lantai 2 Museum Surabaya, bendera bajak laut yang dulu dipasang diam-diam oleh Rifki kini dipajang dalam etalas kaca, berdampingan dengan bendera merah putih asli berukuran kecil yang sempat ia kibarkan di hari yang sama. Di bawah etalas itu tertera plakat dengan kutipan singkat, "Bendera ini bukan pemberontakan, tapi suara."
Dan suara itu akhirnya didengar. Pengunjung datang setiap hari. Sebagian besar anak muda. Mereka berdiri lama di depan etalase, sebagian memotret, sebagian hanya diam menatap. Mungkin mencoba memahami, mungkin sedang menimbang, apakah kemerdekaan memang sebebas yang mereka kira? Dalam catatan pengunjung, banyak yang menulis refleksi mereka. Salah satunya dari Dinda, 17, siswi SMA dari Malang. Dulu saya pikir nasionalisme itu cuma soal upacara dan hafal Pancasila. Tapi ternyata mencintai negeri bisa datang dari mengge, dari seni, dari mimpi yang kita buat sendiri. Terima kasih, Rifki. Gerakan Merdeka Ekspresi tepat 7 hari setelah Forum Publik di Yogyakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meresmikan program baru bertajuk Merdeka Ekspresi. Sebuah gerakan nasional yang membuka ruang bagi pelajar dan mahasiswa untuk menyampaikan ide kebangsaan dalam bentuk apapun. Puisi, musik, film pendek, komik, grafiti, bahkan cosplay bertema patriotik. Tidak ada lagi pemisahan antara budaya populer dan budaya negara. Keduanya kini dianggap sebagai ekspresi bangsa, selama tidak melecehkan atau merusak nilai-nilai dasar. Beberapa SMA di Jakarta mulai mengadakan lomba orasi bertema kemerdekaan versi gue. Di Yogyakarta, Fakultas Seni Pertunjukan menyelenggarakan drama panggung berjudul Pahlawan dari Dunia Fiksi, memadukan tokoh sejarah dan karakter anime dalam satu cerita. Bahkan TNIO mengadakan pameran bertema nasionalisme dan anak muda yang menampilkan mural buatan komunitas anime sebagai bagian dari kampanye bela negara. Sekarang Rifki Alamsyah, yang sempat menghilang, kini kembali ke bangku sekolah. Ia tidak dihukum, tidak dikeluarkan. Bahkan pihak sekolah memintanya menjadi duta literasi visual dan kebudayaan digital. Namun, hidupnya tak lagi sama. Undangan wawancara datang dari berbagai media. Tawaran beasiswa pun berdatangan, termasuk dari Universitas Seni di Jepang. Namun Rifki menolak banyak sorotan. Ia memilih kembali diam, kembali menggambar. Dalam sebuah wawancara terbatas, ia hanya berkata, "Saya bukan siapa-siapa, tapi kalau mimpi saya bisa jadi pintu bagi orang lain untuk bicara, maka saya sudah cukup bahagia." Ia kini lebih banyak mengajar adik-adik kelasnya menggambar dan menyampaikan nilai-nilai sosial melalui seni. Bendera merah putih tetap ia hormati, tapi kini ia menggambarnya berdampingan dengan banyak simbol lain bukan untuk membandingkan, tapi untuk menyatukan makna. Tidak ada lagi yang hanya penonton afek dari insiden ini menjalar luas. Di banyak daerah, guru mulai mengajak diskusi terbuka di kelas soal nasionalisme. Tanya jawab yang dulunya dibatasi pada siapa presiden pertama Indonesia, kini berkembang menjadi, apa arti kebebasan bagimu? Sebuah survei nasional oleh Litbang Kompas menunjukkan peningkatan 32% partisipasi pelajar dalam kegiatan kreatif bertema kemerdekaan sejak insiden Dua Bendera. Sementara itu, platform Museum Merdeka versi Kami telah menerima lebih dari 78.000 kiriman dari pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia, sebuah angka yang belum pernah tercapai dalam sejarah pendidikan nasional. Sebagian besar karya menampilkan tokoh-tokoh fiksi bukan karena menolak sejarah, tapi karena mencari jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara teks buku dan realitas layar. Sebuah bangsa yang akhirnya mau dengar Indonesia, mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah reformasi, tidak memilih reaksi keras atas ekspresi yang tak biasa. Negara tidak memenjarakan, tidak membungkam, tapi memilih mendengar. Dan dari mendengar itu, lahirlah dialog. Dari dialog itu, lahirlah kepercayaan. Dari kepercayaan itu, lahirlah harapan. Bahwa bangsa ini tidak hanya bisa marah, tapi juga bisa memeluk. Bahwa simbol tidak harus dijaga dengan benteng, tapi bisa dirawat dengan ruang bicara. Bahwa merah putih, meski sakral, tetap milik rakyat bukan milik satu golongan. Epilog, Bendera di Langit Digital. Hari ini, 30 Agustus tahun 2025, tepat 2 minggu setelah insiden itu, dunia digital kembali ramai. Di ke-10 dulu Twitter, sebuah gambar menjadi viral. Gambar itu menampilkan langit biru. Di dalamnya, 2 bendera berkibar merah putih di kiri dan Jolly Roger di kanan. Namun kali ini,
Keduanya berada dalam komik digital buatan anak-anak SMK yang terinspirasi dari Rifki. Judul komik itu sederhana, "Langit ini milik kita semua." Dan dalam kolom komentar, ribuan warganet menuliskan satu kalimat yang sama. Kami tidak akan diam lagi, karena bendera bukan sekadar kain, tapi suara. Penutup dua bendera, dua dunia, satu pesan. Merdeka itu didengar. Indonesia telah melalui banyak pergolakan dalam sejarahnya, dari penjajahan, pemberontakan, hingga reformasi. Tapi kadang, perubahan besar tidak datang dari senjata atau parlemen. Ia datang dari seorang remaja di atas gedung, membawa dua bendera, dan keberanian untuk bertanya, bukan untuk menantang, tapi untuk mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan milik masa lalu, tapi warisan yang harus dirawat dalam bentuk apapun, termasuk dalam gambar bajak laut yang menginspirasi anak-anak bangsa untuk bermimpi lebih besar dari sekadar perintah baris berbaris. Dan selama masih ada suara seperti itu, negeri ini masih punya harapan.